Shalom, puji Tuhan sore hari ini kembali kita bersama-sama melanjutkan tema kita, eksposisi surat 1 Korintus. Untuk mendasari pertemuan sore hari ini, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Jika Bapak Ibu sudah menemukan kebenaran firman Tuhan ini, izinkan saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah membacakan kebenaran-Mu, dan tiba waktunya kami akan merenungkan kebenaran itu. Berikan kami hikmat marifat-Mu sehingga kami memahami apa yang terkandung di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami boleh diteguhkan, dikuatkan untuk melangkah dalam kepastian bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kami ke depan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan semua yang terkasih di dalam Tuhan, setelah menerima surat undangan untuk saya sore hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya berdoa beberapa kali dan saya menemukan sebenarnya 3 tema. Tapi Tuhan memeteraikan khusus 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 kuat. Saya melihat, saya merenungkan, saya mencoba untuk menemukan hal-hal yang terbaik untuk kita bersama-sama belajar sore hari ini. Bapak Ibu, ini kalau kita mau melihat ayat ini di dalam beberapa terjemahan, saya hanya mengambil 2 saja. Karena kalau dari 50-an terjemahan, saya ambil 2 saja yang terjemahannya berbeda. Tapi itu kuat sekali di dalam kita bisa memaknainya. Silakan next. Saya berikan topik untuk perenungan sore hari ini adalah berdiri teguh dan jangan goyah. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat, satu terjemahan New International Version itu berkata begini. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan biarkan apapun menggoyahkan kamu. Serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Ya, kalau kita lihat di terjemahan Indonesia baru itu, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu ya, dan seterusnya. Nah, ada satu terjemahan yang cukup membuat saya tertarik dengan terjemahan itu dari Amplified Bible. Itu berkata begini. Karena itu saudara-saudariku yang kekasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan. Selalu unggul dalam pekerjaan Tuhan. Selalu melakukan yang terbaik dan melakukan lebih dari yang diperlukan. Dengan senantiasa menyadari bahwa jerih payahmu bahkan hingga kelelahan di dalam Tuhan tidak sia-sia atau tidak pernah tanpa tujuan. Memperhatikan terjemahan-terjemahan ini Bapak Ibu itu menarik sekali untuk kita renungkan. Lalu saya mencoba untuk menemukan ayat ini sebenarnya apa yang melatar belakangnya Rasul Paulus sehingga ayat yang ke-58 dari pasal 15 ini ditulis.
Saya menemukan kurang lebih sebenarnya ada ada 6 alasan. Tapi saya mau mengambil saja yang masih terkait dengan 1 Korintus itu, kurang lebih ada 2 alasan. Ya. Alasan yang pertama itu adalah karena jemaat di Korintus ini mengalami terpecah-pecah, perselisihan. Dan itu tentu menyulitkan mereka. Saya kira kalau kita berselisih satu dengan yang lain di dalam gereja itu enggak baik sama sekali. Ada kalau kita memperhatikan beberapa tempat, bahkan ada yang ibadahnya jam sekian sampai jam sekian. Nanti yang tadi terpisah dari gereja itu, mereka beribadah di gereja yang sama dari jam sekian sampai jam sekian. Itu terjadi model kayak begitu. Dan tidak enak sekali kalau ada perselisihan di dalam jemaat. Nah, saya mencoba untuk menggali dan saya mendapatkan bahwa Rasul Paulus tahu bahwa jemaat akan menghadapi kesulitan dan penganiayaan karena iman mereka. Oleh karena itu dia meminta mereka untuk tidak goyah dalam iman mereka. Kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dan 14. Ayat yang mungkin tolong bantu saya multimedia. Ayat yang ke-13 dari pasal yang ke-16 1 Korintus itu menuliskan begini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersiaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi saya melihat di sini bahwa Rasul Paulus sudah tahu bahwa jemaat di Korintus tentu akan menghadapi perselisihan, persoalan-persoalan ke depan, tapi mereka sudah diingatkan untuk kuat, berdiri teguh, jangan goyah. Alasan yang kedua saya mencatat juga di sini adalah untuk mempertahankan kesatuan. Jadi mengapa Rasul Paulus menulis 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 itu, alasan yang berikut itu adalah supaya mereka mempertahankan kesatuan. Jemaat mempertahankan kesatuan. Bapak Ibu bisa terasa ya kalau orang bersatu satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Wah itu indah sekali itu. Ya. Nah, ada tercatat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17. Ini lumayan panjang. Mungkin multimedia bisa membantu saya. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17. Demikian, perpecahan dalam jemaat. Topiknya yang dibuat oleh LAI. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada orang lagi yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi di ayat yang ke-12, ayat yang ke-10 ya, itu alasannya supaya mereka seia sekata. Tidak terpecah belah satu dengan yang lain. Nah,
Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu konteks daripada 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58 apa sih? Kalau kita mau mencoba untuk menggali begitu ya. Rasul Paulus sebenarnya ingin menasihati jemaat di Korintus untuk tetap berdiri teguh di dalam iman. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, hendaknya mereka tetap berdiri teguh di dalam iman. Saya menghadiri doa pagi, salah satu persekutuan doa. Setelah hamba Tuhan itu berkhotbah, lalu mereka mulai ribut, bertanya apa itu iman. Tapi saya kira saya tidak usah terlalu bahas, terlalu panjang lebar di sini. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 bunyinya bagaimana? Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mengerti ayat itu? Halo? Mengerti ayat itu? Beriman? Paham? Beriman itu seperti apa sih beriman? Kalau saya lihat di dalam terjemahan aslinya, dalam terjemahan kasarnya di dalam bahasa Indonesia itu, beriman berarti yakin sungguh-sungguh. Itu kayaknya lebih mengena hati kita itu ya. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan dan yakin untuk hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan pun kita harus yakin bahwa Tuhan pasti memberikan itu. Itulah iman. Jadi iman tidak hanya satu sisi saja, yakin untuk hal-hal yang kita harapkan atau yakin bahwa apa yang tidak kelihatan itu pasti Tuhan nyatakan kepada kita, tapi berjalan bersamaan antara yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan dan yakin akan hal-hal yang tidak kelihatan bahwa Tuhan pasti memberikan itu ketika kita percaya, ya. Nah, saya kira cukup, saya tidak terlalu panjang lebar untuk itu. Bapak Ibu, bagian pertama daripada perenungan kita dari ayat 58 dari pasal 15 1 Korintus ini itu adalah kata berdiri teguh. Berdiri teguh itu kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata hedraiowi. Terlalu panjang ya. Ada sambungan kata-kata vokal di situ yang membuat lidah Indonesia itu terlalu panjang gitu ya. Hedraiowi itu kalau diterjemahkan di dalam terjemahan kasar itu berbunyi kira-kira begini. Memiliki kepercayaan yang kokoh dan tidak mudah goyah. Jadi berdiri teguh atau hedraiowi itu artinya memiliki kepercayaan yang kokoh dan tidak mudah goyah. Bapak Ibu, apa maksud daripada kata berdiri teguh itu? Saya percaya bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus itu supaya mereka benar-benar berdiri teguh di dalam iman. Ya, memiliki kepercayaan yang kokoh dan tidak mudah goyah oleh tantangan hidup. Saya kira ini juga berlaku buat kita hari ini. Apa yang hari-hari ini sedang membuat kita rasanya goyah begitu ya. Ingat kata hedraiowi. Hedraiowi. Itu artinya tetap berdiri teguh. Sekalipun segala sesuatu tidak menjanjikan dalam kehidupan kita ini. Tapi di dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang pasti. Allah sanggup melakukan yang tidak mungkin untuk bisa menjadi mungkin. Dan Allah sanggup memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita harapkan. Tetap berdiri teguh di dalam iman. Bapak Ibu, kita bisa melihat contoh-contoh di dalam Alkitab seperti Daniel ketika dia berada di Babel, ya, dia berada di dalam sebuah pergumulan yang sangat. Orang percaya itu selalu berada di dalam ujian-ujian yang kadangkala kita digiring sampai rasanya dilepas sudahlah, mau dibakar, mau mati udah. Itu sudah harus kita hadapi begitu. Tapi kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap berdiri teguh. Yusuf, bagaimana dengan Yusuf?
Yusuf orang yang baik. Tapi bagi saudara-saudaranya dia bukan seorang yang baik. Dia punya banyak mimpi. Ya, dan itu membuat saudara-saudaranya menjadi benci dengan dia. Dia ditangkap, dimasukkan di dalam sumur tua. Tidak berhenti di situ, dikeluarkan, dijual kepada orang Midian. Lalu dijual lagi di Mesir. Dan akhirnya dia bertemu dengan Potifar. Apakah semuanya sudah selesai? Tidak. Proses itu masih berjalan di dalam hidupnya. Apakah dia goyah? Apakah dia meninggalkan panggilannya? Saya melihat di sini dia berdiri teguh. Dia tetap memiliki komitmen berada di hadapan Tuhan. Apapun ujian yang dihadapi. Maka sore hari ini saya berharap kita sama-sama belajar untuk tetap berdiri teguh dalam keadaan apapun. Karena kita percaya Allah yang memanggil kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Yang kedua, kita akan melihat kata yang berikut itu adalah belum berlanjut. Yang kedua, bagian yang kedua itu jangan goyah. Jangan goyah itu di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata ametakinetoi. Ametakinetoi. Ada enggak di sini ya? Oh, enggak bisa ini ya? Enggak bisa di next? Ya, kata jangan goyah. Tadi saya meminta supaya ada beberapa ayat ditandain dengan warna yang berbeda. Itu karena saya ingin supaya kata ini bisa kita soroti. Ya, jangan goyah. Jangan goyah. Kalau kita melihat ini nadanya hampir sama dengan kata berdiri teguh kan? Berdiri teguh, jangan goyah itu kayaknya kok sama aja tuh, ya. Tapi ternyata beda. Pemahamannya berbeda. Jangan goyah itu di dalam bahasa aslinya. Bahasa Yunani itu ditulis dengan kata ametakinetoi. Itu berarti tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau tekanan orang lain. Jangan mudah terpengaruh oleh tekanan orang lain. Pendapat atau tekanan orang lain. Kalau kita punya pendapat bahwa yang kita pilih ini pasti dan pasti menghadapi sesuatu yang baik ke depan, jangan gampang goyah. Karena kadang-kadang orang punya pendapat membuat kita runtuh. Kita akhirnya udah ikut aja arus mengikuti pendapat orang lain. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Korintus supaya mereka jangan goyah. Ya, supaya mereka tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau tekanan orang lain. Sekalipun itu mungkin sulit. Ya, tidak boleh terpengaruh. Jangan goyah berarti tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau tekanan. Contoh-contoh yang kita bisa lihat itu ya Petrus, tapi kalau Petrus sempat mengalami ujian ya di dalam kehidupan dia bersama-sama dengan Yesus pada saat Yesus ditangkap itu, rasanya dia terpancing untuk tidak teguh. Ya, ketika ada hamba perempuan datang, dia bilang, ini kamu kayaknya kok bagian daripada orang itu. Lalu dia bilang, kau ini sembarang saja, saya tidak kenal orang itu. Itu. Tapi pada akhirnya dia dipulihkan. Dia dipulihkan, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 21, tidak usah dibuka, nanti di rumah saja. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, itu ada kata-kata indah di situ. Kata menggembalakanlah domba-dombaku, kalau di dalam terjemahan Indonesia itu kan ditulis begitu aja. Tapi sebenarnya di dalam terjemahan bahasa aslinya, menggembalakan itu domba yang kecil dengan makanan yang halus. Jadi kata gembalakanlah domba-dombaku,
itu terjemahannya itu malah lebih dalam. Mengurainya itu lebih mendalam itu. Jadi saya melihat inilah cara penata layanan Yesus ketika dia memulihkan memulihkan Petrus oleh karena tadi keraguan-raguannya dia. Oleh karena apa ya? Ketika dia menghadapi tekanan begitu, seolah-olah dia lepaskan keyakinannya. Tapi pada akhirnya dipulihkan. Ya. Nah, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan terpengaruh dengan apapun. Baik itu tekanan, baik itu pendapat orang. Tapi biarlah kita tetap fokus memandang pada Yesus. Ya. Hal yang ketiga, kalau kita perhatikan itu kata yang berikut itu adalah giatlah selalu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya mengambil beberapa gambar, ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada gambar yang lain tapi kayaknya tidak bisa tampil di sini. Bapak Ibu, kata giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan itu ditulis dengan kata, kalau dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan adialeptos. Adialeptos. Kalau diterjemahkan itu bunyinya artinya memiliki komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Ya. Jadi memiliki komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan itu berarti memiliki komitmen yang kuat untuk terus melayani Tuhan. Jadi tidak gampang goyah, putus asa, lalu meninggalkan segala sesuatunya. Tapi tetap berada di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Amplified Bible itu, terjemahannya, mungkin kalau bisa mundur kembali ke Amplified Bible itu menarik sekali itu. Dia tulis dengan kata, ya, selalu unggul dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Unggul dalam pekerjaan Tuhan. Unggul itu kalau diterjemahkan lagi itu selalu melakukan yang terbaik dan melakukan lebih dari yang diperlukan. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, apakah kita sudah melakukan itu secara serius? Kita lakukan lebih daripada yang lain, orang lain lakukan. Saya dengan istri saya punya komitmen begini. Di mana Tuhan izinkan kita untuk melakukan sesuatu, lakukan itu jangan setengah-setengah. Lakukan itu dengan segenap hati. Apapun pertaruhannya kita lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan dari nama Tuhan. Halo? Jadi bukan suka-suka kita lakukan itu. Jadi Bapak Ibu yang diberikan kepercayaan mungkin tidak semua orang bisa berkhotbah di depan sini. Atau tidak semua orang bisa berdoa di depan sini. Tugas yang dipercayakan untuk kita walaupun mungkin aser, penerima tamu di depan. Itu pelayanan pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk kita. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Saudara dengan senyum yang wah gitu ya. Menyambut para tamu yang datang. Ketika jemaat yang datang itu dia datang dengan mungkin di rumah dia sudah punya masalah. Tapi melihat senyuman dan sambutan Bapak Ibu yang hangat seperti itu. Wah dia merasa gereja ini adalah rumahnya. Rumah keduanya. Hello? Tapi kalau kita menyambut dia dengan merengut, betul ini pasti dia pulang dengan, mungkin naik tangga ini dia dengan apa tuh bunyi-bunyi. Orang kok tidak ada senyumnya sama sekali. Model Pak John nggak bisa senyum itu. Saya rupanya apa ya, bukan paling ditakuti. Ketika mau menguji itu, mahasiswa udah lihat itu, ada yang langsung nangis. Saya berpikir ini orang kenapa menangis ini. Lalu itu orang dari Papua, saya uji dia. Orang Toraja tinggal di Papua. S3 itu. Dia bilang begini, saya bilang begini, Ibu kenapa menunduk? Ibu kalau diuji angkat muka pandang dosen, lihat dosen begitu. Lalu dia menunduk, tidak lama dia nangis. Nangis sudah suaranya sesugukan gitu. Keluar suaranya. Aku bilang, aduh apa ini? Apakah
saya tadi marah dengan ibu sebelum ujian ini? Perasaan tidak. Tidak, saya tidak berani lihat wajah Bapak. Bapak tidak bisa senyum. Pikir. Ternyata kita tidak senyum itu juga menjadi masalah itu. Tapi kalau sudah wajahnya begitu, masa kita mau pergi vermak wajahnya, kita putar-putar dia, itu mau diputar-putar kayak apapun, kalau sudah memang wajahnya begitu, ya sudah. Tapi saya mau bilang begini, Bapak Ibu yang ditempatkan sebagai asar di depan itu, wah itu tentu sudah ada di dalam perenungan pimpinan di sini. Ya, ini yang orang yang bisa menyambut tamu dengan wajah yang sumringah, sehingga mereka yang datang dengan beban dan pergumulan, dia sudah mulai masuk pintu itu sudah menerima lawatan Tuhan. Hadirat Tuhan sudah mulai terasa ketika dia masuk gedung gereja ini. Amin. Kok semuanya jadi merengut seperti yang tadi ku bilang ini. Saudara, lakukan pekerjaan Tuhan itu, apapun pekerjaan Tuhan yang dipercayakan untuk kita lakukan. Lakukan itu sekalipun ya harus mempertaruhkan hidup. Ya mungkin kalau untuk yang begini mungkin Bapak Ibu tidak merasakan. Saya punya adik-adik yang sama-sama tamat dari STT Fata, ada di Kalimantan Barat. Saya selalu ingatkan mereka kalau mereka lagi WA dan tanya, lakukan itu terbaik, yang terbaik lakukan. Ada yang bilang, aduh Pak ini udah terbaik. Karena ketika kita melakukan itu yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita, tapi kita lakukan itu, lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang membuat semuanya indah pada waktunya. Bapak Ibu mungkin tahu Marden, yang di pelosok-pelosok sekali itu. Kalau Sefrit mungkin ada di pinggiran kota itu aman sih itu ya. John ada di Senakin itu. Wah dulu mau berangkat ke Senakin itu pergumulan juga Bapak Ibu. Karena dia paling unik dari yang lain. Saya yakin di sini semuanya tidak unik seperti John gitu ya. Namanya sama. Tapi ya kalau hari ini dia bisa berada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan wataknya yang demikian, saya percaya Tuhan itu melakukan yang terbaik dalam hidupnya dan pelayanan pekerjaan yang Tuhan yang ditanganinya. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita hari ini untuk kita lakukan? Lakukan itu secara unggul, ya. Jangan setengah-setengah. Bapak Ibu saya berikan sebagai kesaksian begini. Ketika saya bergabung dengan Bapak Ibu rohani saya, Bapak Ibu Surya, saya ditugaskan karena saya pelaksana sekretaris gereja. Jadi kalau sekarang gampang ya, ayat mas diketik di komputer tinggal di print. Dulu tidak, itu diketik dengan tangan dan saya jagonya itu 11 jari. Mengetik 10 jari kan ada yang begini-begini kan. Kalau saya 11 jari. 11 jari dan itu 600, 700 ayat mas harus diketik. Saya pernah ada tamu, anak-anak kaum muda. Saya berpikir dalam hati saya begini, wih teman saya ini udah datang, ini pasti dia bantu saya. Kebetulan saya tidak usah sebut merek siapa ya, enggak. Saya sembunyikan aja merek orang itu supaya Bapak Ibu tidak usah bertanya-tanya. Oh ternyata dia dulu begini ya, jangan. Jadi dia datang, saya buka pintu masuk, saya dalam hati, wah ini pasti yang bantu ketik saya. Ternyata datang dia habiskan snack di dalam rumah. Karena saya tinggal di Victory. Victory itu sekarang yang ditempati oleh Ibu Monica dengan Pak Charles itu dulu kantor Victory itu. Snacknya dihabiskan. Dia sedikit tidur santai begini lalu dia pamit. Kak saya pulang dulu. Saya nangis. Karena apa? Ayat besok harus sudah beres. Itu masih kurang lebih masih 300 ayat belum selesai. Saya sudah tegang sekali karena pasti harus berhadapan dengan Bapak dan Ibu. Wah, itu saya pasti mendapatkan wejangan dari Bapak dan Ibu. Itu kalau mendapatkan nasihat dari orang tua itu kan wajib begitu kan. Kalau kita mau jadi baik ya kita kalau mau supaya bisa tampil bagus ya harus siap untuk dinasehati.
bangun sampai tidak tidur. Ini sudah pulang ini. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini, aduh, ya ada orang datang bantu kita. Tapi ternyata hanya datang sebentar, selesaikan semua snack, bangun bongkar, kita sendiri yang ketik. Gak apa-apa, itu hal biasa. Ya, saya pikir yang baru-baru ini mungkin belum mengalami yang begitu-begitu. Yang sekretaris sekarang kan gampang, semua tinggal dimasukkan di laptop, laptop atau komputer, nanti tinggal di print. Itu kan ambil tempel selesai. Dulu nggak bisa model kayak gitu, diketik satu-satu, dicetak dulu di UKSW. Ada Bobi di sini, mamanya Bobi yang biasanya ini, Mas Agus, kakaknya Mas Agus itu yang nyetakkan, itu di Satya Wacana. Selesai saya harus potong-potong lalu mulai ketik ayat. Tapi saudara, saya berpikir ini sudah selesai. Tidak. Suatu 31 malam menjelang tanggal 1 itu tahun 92. Menjelang tahun 92 saya dapatkan ayat. Ayat itu bilang begini, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Matang gue. Ini saya berpikir, Tuhan betapa indahnya sudah mengerjakan segala sesuatu sendirian. Sekarang dinasehati Tuhan lagi langsung dari ayat masnya itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu dapat ayat kayak gitu gimana ya? Puas gitu ya. Saya bersyukur. Tapi saya tetap lakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum waktunya di bawah 31 malam di sini, sudah harus beres semua. Puji Tuhan, semuanya beres. Bapak Ibu, lakukan apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan itu, lakukan dengan segenap hati. Lakukan itu secara unggul, jangan setengah-setengah. Saya tidak tahu apa yang saat ini Tuhan percayakan buat Anda untuk lakukan itu. Mungkin visitasi. Wah, rasanya jadi tim visitasi hanya datang ketemu dengan orang-orang mungkin nenek-nenek yang tidak berangkat gereja. Lalu kita mulai patah hati, aduh kok yang dikunjungi nenek-nenek. Ya puji Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Lakukan itu dengan segenap hati. Ya. Saya suka dengan Amplified Bible ini, dia punya terjemahannya itu selalu unggul dalam pekerjaan Tuhan. Artinya selalu melakukan yang terbaik dan melakukan lebih dari yang diperlukan. Lebih dari yang diperlukan. Halo? Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan bukan hanya sekedar giat aja begitu. Tapi ya lebih dari yang diharapkan. Kira-kira sanggup enggak kita? Khusus untuk mahasiswa. Kalian sudah meninggalkan kampung halaman. Datang dibentuk. Percayalah Tuhan yang memanggil kalian, Tuhan bertanggung jawab untuk kalian. Lakukan pekerjaan Tuhan itu secara unggul, ya, jangan setengah-setengah. Tadi saya harus menyimpan beberapa hal yang boleh tanya Ibu. Kami menghadapi mahasiswa dari tahun saya mulai terlibat sebagai staf, lalu jadi pimpinan itu tahun 2002, 2005 saya mengajar, menghadapi mahasiswa dengan segala macam karakternya. Ya, yang Papua dengan karakter. Coba ada mahasiswa datang dia bilang begini, Bapak, harimau ketemu Bapak. Kira-kira kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana perasaan kita? Harimau ketemu Bapak itu kira-kira nyambung gak? Halo? Pak Yan juga dibilangin begitu. Jadi ketika duduk bercerita dengan Pak Yan Takaria, itu tadi ada mahasiswa yang dari tempat itu gak usah disebut dari mana deh, ngomong dengan saya, Bapak hari ini mau ketemu, harimau ketemu Bapak. Ini kok maksudnya mungkin benar. Hari ini saya ingin berjumpa dengan Bapak, mau bimbingan, tapi dia karena sudah ngomong harimau ketemu Bapak, kita sendiri juga kaget dengan kata-kata itu. Lalu saya tanya dia, kamu kesini, dia tinggal di Semarang, kamu kesini naik apa? Saya naik saksi, matang enggak itu? Halo? Kalau saya ngomong begini, ibu saya pasti paham betul siapa orangnya. Tapi hari ini, orang itu dia menjadi pemandu adat di kampung halamannya. Itu sampai bertemu dengan SBY, setiap presiden yang memerintah, dia mulai dari SBY itu sudah dia mendampingi tua-tua adat dari kampung halamannya untuk datang ke istana presiden. Saya ini hanya kasih surat aja ke sekretaris presiden begitu.
Belum sampai ke istananya, lihat aja dari luar, oh ini istana negara. Kalau yang tadi ngomong sama saya naik saksi harimau ketemu Bapak, itu sudah berkali-kali ke istana negara. Hebat dia enggak? Hebat dia dong. Tuhan itu memakai dengan caranya. Hello? Kalau hari ini mungkin Anda merasa nggak mampu, nggak bisa buat apa-apa. Tuhan punya cara yang terbaik untuk membuat yang terbaik dalam hidup kita. Kerjakan itu secara unggul. Apapun yang harus hari ini kita kerjakan, kerjakan itu jangan setengah-setengah. Ya, maka saya suka dengan Amplified Bible itu dia menerjemahkan ini. Dia kalau saya kasih tanda dengan warna hijau itu selalu selalu unggul dalam pekerjaan Tuhan. Dalam kurung selalu melakukan yang terbaik dan melakukan lebih dari yang diperlukan. Jadi sebenarnya diperlukan hanya begini, tapi kita lakukan lebih dari yang diperlukan. Paham enggak ya? Halo, bisa Bapak Ibu? Lakukan lebih dari yang diperlukan. Ada banyak hal yang kalau kita saksikan itu mungkin Bapak Ibu jadi, kok bisa begitu? Tapi itulah pengalaman-pengalaman hidup. Bersyukur bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang melengkapi kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi kalaupun harus melakukan lebih daripada yang diperlukan, kita lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan berbenah nama Tuhan. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini saya punya harapan. Ya, kita bisa memperhatikan baik-baik nasihat daripada Rasul Paulus ini. Dia tidak hanya sekedar memberikan nasihat yang mati. Tapi nasihat yang diberikan kepada jemaat di Korintus itu ternyata bisa berbicara dalam kehidupan kita hari ini. Hari ini kita mungkin sedang menghadapi apa? Menghadapi situasi hidup yang tidak menentu? Menghadapi perselisihan di dalam keluarga? Karena begini, kadangkala teman, sahabat itu lebih baik daripada keluarga sendiri. Keluarga ini kadang-kala malah jadi musuh. Kita sudah lakukan yang terbaik, tidak diterimanya secara baik, malah dimusuhin. Itu banyak itu. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami bagaimana. Saya menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi saya percaya, lakukan tetap yang terbaik. Nah, dari satu ayat ini kita bisa belajar. Ya, kesimpulannya ini yang paling ditunggu-tunggu. Saya tidak terlalu lama-lama. Langsung kepada kesimpulannya itu adalah Bapak Ibu berdirilah teguh dalam iman. Apapun yang terjadi tetap berdiri teguh di dalam imanmu. Ya. Yakin sungguh-sungguh bahwa apa yang kita harapkan itu walaupun hari ini tidak kelihatan. Tapi kita percaya Tuhan pasti membuat yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti memberikan itu untuk kita. Jangan goyah oleh tantangan hidup. Tantangan boleh ada di depan kita. Tapi itu menjadi sesuatu yang baik buat kita supaya bisa belajar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau ada tantangan sebenarnya itulah kesempatan kita belajar dengan Tuhan. Dulu kita hanya dengar dari orang berkata begini-begini. Tapi dengan tantangan, dengan pergumulan di depan kita, atau yang sedang kita hadapi, Tuhan mau membuat kita untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Kita bisa bersaksi dengan orang lain kalau kita sudah melewati pergumulan-pergumulan itu. Jadi belajar dengan Tuhan. Percaya bahwa ada Tuhan yang membuat yang terbaik. Yang terakhir itu adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan yang hari ini Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Mungkin di gereja itu bagi orang lain tidak terlalu penting, nggak apa-apa. Kita lakukan itu secara unggul. Lebih daripada yang diharapkan. Saya percaya bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan semua jerih lelah kita. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati.